Yang saya sampaikan ini belum tentu benar ya, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. WhatsApp marketing. Yang pertama kita harus tahu dulu ya, sebelum menjalani WhatsApp marketing, melakukan WhatsApp marketing. WhatsApp marketing itu bukan berarti hanya sekedar share broadcast, kemudian update status, kemudian orang jadi beli, nggak seperti itu. Tapi kita harus pahami dulu karakteristiknya dari WhatsApp marketing ini. Yang pertama, karakternya dia itu personal. Jadi hubungan di WhatsApp itu sifatnya personal. Jadi kita tidak bisa memperlakukan seperti iklan pada umumnya ketika orang belum kenal kita. Yang namanya WhatsApp marketing berarti orangnya sudah kenal kita. Kecuali kalau kita nge-blast ya. Nge-blast ke nomor yang tidak kita kenal. Beda lagi urusannya. Tapi yang mau kita bahas saat ini adalah WhatsApp marketing yang organik. Yang benar-benar orang tuh kenal kita secara personal dulu. Kalau yang langsung broadcast ke nomor yang tidak dikenal, itu punya kemungkinan nanti akun kita akan diblokir. Makanya tidak saya sarankan untuk melakukan prosesnya, apalagi kita masih pemula dan nomor kita hanya satu. Kalau kita mau broadcast yang seperti itu ke orang yang tidak dikenal pakai software, itu sebaiknya pakai nomor yang ganti-ganti nantinya, karena ada kemungkinan keblokir juga. Nah, kita lanjutin lagi. Karakteristiknya adalah personal. Personal dalam hal ini orang tuh sudah kenal kita duluan, makanya komunikasinya bisa lewat WhatsApp karena sudah saling save kontaknya, sudah saling punya kontaknya. Kemudian modelnya WhatsApp marketing ini sifatnya awal biasanya akan diskusi terlebih dahulu. Jarang sekali orang yang langsung, oh saya mau beli ini, tanpa ada diskusi. Di Indonesia biasanya orang minta diskusi dulu, meskipun sudah jelas sebenarnya di iklannya harus seperti apa, ketika masuk ke WhatsApp tetap akan diskusi. Makanya kita juga harus punya ilmu tentang bagaimana cara diskusi yang tepat juga di WhatsApp. Terus kemudian malu-malu kucing. Malu-malu kucing ini artinya orangnya tuh sebenarnya sudah tertarik, tapi mau komen status kita yang jualan kayak gitu, orangnya takut nanti langsung disuruh beli, atau orangnya takut untuk berkomunikasi langsung. Makanya kita nanti harus membuka diri kita, mempermudah orang supaya terhubung sama komunikasi dengan kita di WhatsApp. Setelah kita tahu karakteristiknya, kita harus fokus ke database. Nah, WhatsApp bisnis ini, WhatsApp marketing ini bisa berjalan dengan baik kalau kita punya sistem database yang baik, kemudian jumlah databasenya banyak. Nah, kita harus pahami juga hukum Pareto 80-20. Jadi ketika kita punya 100 database, 100 orang yang lihat, itu yang beli 20 orang. Sama, orang yang baca iklan kita ada 100 orang, itu maksimal yang masuk ke WhatsApp beneran kita, kebenaran masuk ke WhatsApp kita itu ya maksimal 20 orang. Makanya kita perlu menyadari ini, hukum Pareto ini. Berarti caranya gimana dong menyiasati hukum Pareto ini? Ya perbesar calon target marketnya, perluas jangkauan iklan kita supaya orang yang melihat itu lebih banyak. Jadi prosentasenya nanti akan jauh lebih banyak juga, yang meningkat juga prosentasenya yang 20%-nya tadi. Sama ketika nanti ada orang yang nanya-nanya di WhatsApp, orangnya sudah kenal kita, sudah kontak kita. Nah, itu juga berlaku juga hukum Pareto ya. 80-20 itu juga berlaku juga. Sorry, bentar. Nah, misalkan ya ada 10 orang yang kontak kita. Nah, itu yang benar-benar akan jadi pembeli biasanya cuma 2 orang. Makanya kita juga nggak boleh baper juga di WhatsApp, karena ada hukum Pareto seperti ini. Jadi terus perbesar jumlah databasenya. Tapi jangan asal besar ya, kita harus perhatikan juga kualitasnya. Jangan semuanya nanti semua orang asal masuk ke sistem database kita. Kita harus pilah-pilah databasenya menjadi cool, warm, sama hot. Cool market ini orang yang belum tahu kita, kamu siapa. Jadi orang tuh sama sekali nggak kenal kita, nggak tahu dia punya kebutuhan apa, nggak tahu. Jadi ibaratnya tuh kita share konten kita, kemudian orang baca ya sembarang orang baca, orang nggak tahu siapa kita. Kemudian ke warm market, database dengan kualitas warm ini dia menengah. Dia sudah tahu kita, sudah tahu bisnis kita apa, sudah kita tahu jualan kita apa, tapi dia pengen tahu lebih tentang kita.
kamu tuh bisa apa sih, atau produk bisnis kita tuh ada apa aja sih, bedanya sama yang lain apa aja. Dia lebih lebih kepo ya tentang apa produk atau bisnis kita. Kemudian ada hot market. Nah, hot market ini dia sudah punya kebutuhan, punya kemampuan bayar. Nah, dia hanya akan bertanya bagaimana, kenapa kok saya harus beli di kamu dan sekarang, padahal ada penjual lain, bisnis lain yang menjual produk serupa. Nah, itu kita harus membuat orang yakin kenapa harus beli di kita sekarang, nggak nanti, nggak besok. Nah, itu kualitas database-nya nanti mempengaruhi juga hukum Pareto ini. Ya sah-sah saja sih, mau banyak-banyakan database juga nggak apa-apa, tapi saya lebih cocok dengan model yang menyaring kualitas database kita di awal, karena nanti bisa mengefisienkan waktu kerja pikiran kita. Kalau nanti semuanya tanya dan ternyata endingnya mereka hanya cari yang gratis atau cari yang murah, wah, waktu kita nanti habis, nggak akan bisa memaksimalkan pengembangan bisnis kita. Oke ya, lanjut. Kemudian database ini sumbernya dari mana? Nah, sumbernya database ini adalah dari konten marketing. Konten marketing itu konten yang kita share ke publik supaya orang kontak sama WhatsApp kita. Akhirnya nanti jadi database kita. Nah, konten marketing ini bisa offline, bisa online ya. Yang offline ini misalkan kita sebar brosur di jalan-jalan, di keramaian ya. Kemudian kita pasang spanduk. Kemudian kita ikut bazar atau pameran, kita nanyain mereka, ngobrol sama mereka, endingnya nanti kita minta data mereka, mereka dapat apa dari kita, tester atau macam-macam lah. Tapi yang jelas semuanya nanti ujungnya adalah masuk ke kontak WhatsApp kita. Jadi yang ditarget dari offline ini, konten marketing offline kita adalah bagaimana orang langsung kontak ke WhatsApp kita. Itu nomor satu dulu, karena itu mencari database, bukan langsung orang beli targetnya. Karena mungkin jarang ya orang yang begitu kontak pertama langsung beli. Biasanya melakukan kontak lebih dari 1 kali dulu, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mereka mungkin baru beli. Lalu kemudian yang online, kemudian konten marketing yang online itu seperti apa? Kalau pengalaman saya selama ini, konten marketing online tuh nggak hanya di media sosial ya, ada yang di Google Maps. Karena ada beberapa bisnis itu yang lebih jalan ketika mereka ada di Google Maps. Mereka eksis di Google Maps atau Google Business ya dulu namanya ya. Itu akan lebih bagus mereka ngonten di sana, nyebar konten marketingnya di sana. Lalu kemudian ada yang cocok di YouTube. Jadi YouTube tuh nggak hanya kita mengedukasi orang saja, tapi kita juga bisa menyebarkan konten marketing di sana supaya orang lebih tahu siapa kita, bagaimana bisnis kita, produk kita itu seperti apa, kenapa kok orang harus beli di kita. Kita bisa menjelaskan secara panjang lebar kalau di YouTube ya. Kemudian ada nih media sosial ya, yang mungkin selama ini konten tuh selalu anggapannya cuma ada di media sosial ya, tapi nggak hanya di media sosial kan, ternyata ada di Google Maps, ada di YouTube juga. Nah, media sosial tuh macam-macam, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Yang akhir-akhir ini mereka didorong untuk semuanya ke model video pendek. Lalu kemudian konten marketing apa lagi? Konten marketing yang ada di online itu ada di website. Biasanya konten marketing itu yang di website itu selalu ada form opt-in-nya. Jadi kita ngisi nama, email, kemudian nomor kontak WA kita supaya orang masuk ke sistem database kita. Nanti kita follow up lewat sana. Lalu kemudian setelah database kita pelajari juga tentang lead magnet. Kita harus mengerti juga tentang lead magnet. Lead magnet itu sesuatu yang menarik orang untuk kontak sama bisnis kita. Modelnya macam-macam ya, bisa konsultasi gratis, bisa produk tester, bisa coba gratis, bisa ada program promo paketnya. Kalau orangnya mau ngisi data terlebih dahulu, mereka akan dapat promo paket yang lebih hemat misalnya. Nah, lead magnet ini dicantumkan di setiap konten marketing yang kita share ke publik. Misalkan macam-macam ngomong tentang produk kita, tentang edukasi produk kita. Nanti di endingnya silakan kamu kontak, klik link yang ada di bawah ini untuk terhubung langsung dengan CS kita ya. Kamu bisa ngobrol-ngobrol gratis. Jadi semuanya nanti dibawa ke WhatsApp kita, WhatsApp admin kita. Nah, nanti kalau kebetulan punya banyak produk, nanti bisa
sesuaikan chat yang masuk, jadi orang nanti tinggal klik, semuanya sudah terketik rapi seperti yang kita formatkan itu pakai wizard.id ya. Silakan cek di sini, jadi tinggal masukin nomor telepon, teks apa yang ingin orang chat ke kita itu seperti apa, orang ngomong ke kita itu seperti apa, kita tinggal isikan, kemudian nanti kita tinggal salin linknya, itu dijadikan tombolnya nanti, tombol call to action yang orang bisa klik di akhir konten kita, atau kita bisa tulis di link di bio kita. Oke ya, jadi lead magnet ini penting untuk membawa orang langsung ke WhatsApp kita. Kemudian setelah kita pahami lead magnet, nah baru kita kemudian optimasi WhatsApp marketing yang secara organik. Nah, jadi kita yang organik dulu. Yang pertama harus perbanyak jumlah database, karena sumbernya WhatsApp marketing tuh nggak tiba-tiba orang masuk ke WhatsApp kita, tapi orang tuh tahu kita dulu baru kemudian kontak sama kita dulu ke WhatsApp kita. Jadi kita harus perbanyak jumlah database-nya. Nah, kalau jumlah database-nya sudah banyak, itu kita harus meresponnya dengan cepat. Jangan sampai orang sudah berminat, orang sudah tertarik kontak kita sekarang, balasnya besok pagi. Jadi momennya sudah ketinggalan, orang sudah kedistraksi sama hal-hal lainnya. Maka pastikan responnya cepat. Nah, kalau nggak sempat balas cepat, gunakan fitur balas cepat yang bawaannya dari WhatsApp bisnis ya, atau pakai software lainnya, atau pakai aplikasi lainnya. Autoresponder WhatsApp ada banyak di aplikasi, toko aplikasi ada banyak, silakan pilih yang paling cocok. Kemudian kita harus ngobrol personal agar bisa saling save. Jadi orang tuh kadang pertama kali kan nggak save ya, pokoknya asal nanya aja. Apalagi kalau dari iklan ya, dari iklan katanya sih yang baru nggak bisa di save tuh, kontak WhatsApp yang masuknya dari iklan tuh nggak bisa di save. Jadi kita harus ngobrol terlebih dahulu supaya orang ngasih nomornya, supaya kita bisa nge-save dan kita bisa saling save sama dia. Jadi harus ada obrolan personalnya. Nggak terlalu penting, yang receh-receh juga nggak apa-apa. Tapi yang penting targetnya adalah kita bisa saling save. Lalu kemudian buat klasifikasi grup broadcast WhatsApp. Jadi penamaan kontak itu juga harus kita sesuaikan dengan produk sama bisnis kita. Jadi nanti kita tahu ketika mengelompokkan dalam grup broadcast, ini masuk grup broadcast yang produk apa ya, ini masuk grup broadcast yang level mana ya. Jadi penamaan kontak itu bukan cuma nama kayak gitu, bukan, tapi biasanya saya pakai kode, kemudian nama, kemudian apa itu namanya, kota. Jadi saya bisa tahu asalnya dari mana, namanya siapa, dan dia masuk grup database yang mana. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah rutin buat story di WhatsApp. Nah, rutin buat story di WhatsApp ini ya minimal 1 hari 3 kali lah buat story di WhatsApp ya. Kemudian ajak diskusi. Jadi WhatsAppnya isinya, story di WhatsAppnya bukan tentang promosi aja tentang bisnis kita, tapi ajakan untuk diskusi. Menurutmu gimana? Terus kemudian ada informasi terbaru, kita kasih info-info yang terbaru. Kita baca-baca yang viral-viral, yang lagi hits, lagi in apa, kita screenshot aja nggak apa-apa, nanti kita posting di WhatsApp story kita. Itu kita jadi jembatan informasi untuk database kita. Kemudian baru kita tawarin promosi. Nah, promosinya kita batasi untuk orang yang sudah save kontak kita. Artinya apa? Orang yang sudah save kontak kita berarti mereka bisa lihat status kita. Jadi nggak semua orang penawarannya. Jadi kita buat penawaran khusus yang bagi orang yang sudah jadi teman kita di WhatsApp. Jadi nanti mereka merasa dispesialkan. Entah dari sisi harga, sisi bonus, macam-macam. Sesuaiin aja kira-kira cocoknya yang mana. Setelah rutin buat story WhatsApp, nah ini kebalikannya. Kita rutin menghubungi 10 atau 20 orang setelah lihat status WhatsApp-nya mereka. Jadi kan kita tuh kadang ngeliatin status cuma dilihat doang. Nah, orang tuh posting status WhatsApp tuh mereka berharapnya ada orang yang komen tentang status WhatsApp-nya. Nah, kita kasih deh komentar ringan. Kemudian kita doain. Nah, kita doain tuh artinya gini. Kadang tuh kita nggak tertarik untuk beli ya, tapi status WhatsApp-nya si teman kita ini dia tentang jualan. Ya udah, ya semoga jualannya laris ya hari ini ya, kayak gitu. Jadi kita nggak punya kebebanan untuk beli. Lalu kemudian ajak ketemu, kalau dalam satu kota, dalam satu wilayah, kalau orangnya sudah jadi kontak database kita, ajak ketemu, besok ke sana yuk, besok ke sini yuk, ketemu di sini. Jadi
WhatsApp ini sebagai alat untuk kita lebih mudah dikenali orang nantinya. Kalau ada kesempatan, ajak ketemu. Jangan terlalu nyaman di belakang layar aja. Sesekali kita harus ketemu langsung dengan manusia tersebut. Kalau dalam satu kota, ketika memungkinkan, ajak untuk ketemu. Itu akan lebih kuat lagi nanti bondingnya secara personal. Lalu yang keempat, itu kita beli produknya ya. Biasanya kalau kita ada budget, kita anggarin untuk beli produknya teman yang ada di WhatsApp kita, supaya hubungannya akan jauh lebih dekat. Kan orangnya seneng toh produknya kita beli. Nah nanti suatu saat pasti akan ada timbal baliknya, nggak usah khawatir, karena kita ditinggal di Indonesia, kemungkinannya orangnya tipikalnya seperti itu, nggak akan lupa jasa orang yang membantunya dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah buat event online khusus teman WhatsApp. Jadi kita buat satu event, misalkan kita yang paling sering nih ya, misalkan kita jualan obat diet gitu ya, atau nutrisi diet deh, pasti nanti diajakin untuk, apalagi pandemi kemarin ya, diajakin untuk ikut acara event online-nya gratis. Atau misalkan kita mau berbayar, kita kasih berbayar yang terjangkau supaya untuk menyaring database. Kalau saya lebih sering pakai yang berbayar ya, yang gratis-gratis gitu sudah saya kurangi, karena nanti yang mendekat tuh ya cuma orang yang gratisan aja sebagian besar. Nah itu sesuaikan aja ya, mau yang event gratis, mau yang biaya terjangkau, bebas. Tapi yang jelas kumpulin orang untuk kita satuin dalam sebuah event online. Nanti kita jadi pematerinya. Apapun produknya bisa kita buatin event online-nya sesuai dengan produk kita. Ya saya jualannya cuma jajan pasar, terus gimana dong cara apa itu, cara membuat event online-nya, acara apa yang cocok, saya jualannya cuma jajan pasar. Oke, jajan pasar itu yang dijual kan memang produk jajan pasar ya, tapi siapa yang beli, kita lihat dulu siapa yang beli jajan pasar ini. Misalkan orang yang mau nikahan atau orang yang mau punya hajat, kita bisa buat acara event online supaya acara kamu tidak keteteran, kamu perlu menyiapkan beberapa hal ini. Nah itu kita buat acara diskusi online-nya. Jadi kita ngasih tahu dalam bentuk diskusi online, dalam bentuk event online untuk mereka. Bisa lewat WhatsApp group, bisa lewat Zoom, bebas. Yang penting kita jadi sosok yang memberikan materi. Kita secara psikologis ada di atasnya si target market kita ini tadi. Lalu kemudian setelah cara organik sudah ya, ini tadi cara-cara organik. Jadi pastikan kontennya itu menarik, kemudian database yang datang itu banyak dan terkelola dengan baik. Lalu ketika sudah masuk, kita treatment dengan baik, kita update story, kita komentarin storynya, kita buat event-event online yang makin memupuk personal branding kita supaya lebih naik lagi. Oh ya, ngomongin personal branding, bisa cek video saya yang lain tentang personal branding ya. Kemarin kayaknya saya sudah upload tentang personal branding, itu penting banget tuh. Kemudian kita lanjut ke iklan WhatsApp. Jadi WhatsApp itu sekarang sudah ada iklannya, lewat HP pun kita sudah bisa ngiklan. Cuma syaratnya adalah kita mau nggak spend budget 300 sampai 500 ribu per bulan untuk latihan, karena kadang tuh nggak langsung bisa menghasilkan ya iklan itu. Kita perlu tes dan ukur, kita perlu uji coba sampai nanti ketemu formula yang tepat untuk iklannya, yang itu nanti akan mendatangkan profit untuk bisnis kita, mendatangkan pelanggan untuk bisnis kita. Dan pelanggan yang datang pun itu ya nggak langsung beli semuanya, ada hukum Pareto tadi 80-20 tadi, makanya perlu spend budget untuk latihan dulu ya. Kemudian yang kedua, gunakan WhatsApp Business. Nah fitur ads ini, WA ads ini cuma ada di WhatsApp Business. Nah, WhatsApp Business ini beda sama WhatsApp yang biasa ya, jadi sebaiknya rekan-rekan di sini yang belum pakai WhatsApp Business segera selesaikan urusannya di WhatsApp personal yang lama. Kemudian kalau sudah beres semuanya, datanya sudah disimpan, alihkan jadi WhatsApp bisnis nomornya, atau buat WhatsApp bisnis baru juga nggak apa-apa, kayak gitu ya. Lalu kemudian lengkapi. Jadi kalau kita sudah masuk WhatsApp bisnis, kita akan diminta melengkapi profil bisnis tentang alamat, nama, website, jam kerja, macam-macam lah, map, semuanya dilengkapi semuanya, isi semuanya. Dan yang paling penting untuk WhatsApp Ads ini nanti adalah foto profil kita yang menarik. Buat semenarik mungkin yang orang itu akan ngeklik foto profilnya nanti.
karena ini nanti yang akan jadi kunci pertamanya. Selain foto iklannya ya, foto profil itu juga akan mempengaruhi orang untuk ngeklik WhatsApp kita nantinya. Lalu selanjutnya baru mulai iklannya. Nah, mulai iklan ini bukan sekadar ngiklan ya. WhatsApp kadang merekomendasikan status terbaru kita sebagai iklan, tapi kita nggak bisa ngikuti arahannya WhatsApp aja. Kita harus melihat, menilai ini kontennya bagus nggak sih buat iklan. Jadi konten marketingnya harus menarik ya. Pastikan konten marketingnya menarik. Kalau bingung buat konten marketing yang menarik, bisa kontak saya di @creator.id atau DM atau japri saya di nomor saya nanti ya. Kemudian setelah konten menarik, kita harus pastikan juga konten yang menarik. Tapi kalau produk dan jasanya nggak market fit, nggak cocok sama market, ya cuma menarik aja kontennya. Ketika nanti orang masuk, orang nggak jadi beli karena nggak cocok sama kebutuhannya mereka. Istilahnya tuh ya nggak butuh-butuh banget lah orang tuh tentang bisnis atau produk kita. Makanya perlu dicari produk fitnya yang mana. Tidak harus produk kita saat ini ya, kita ciptakan produk baru juga boleh nanti supaya untuk penetrasi pasar untuk WhatsApp Ads ini nanti. Baru setelah orang masuk, setelah orang beli, baru lihat nanti, oh ternyata setelah beli produk yang penetrasi tadi ada produk yang lebih tinggi lagi kualitasnya dan harganya lebih tinggi juga. Ya wajar, karena mereka sudah ngerasain produk penetrasinya oke, bagus, sesuai sama yang mereka harapkan. Mereka pasti akan naruh kepercayaan ke bisnis kita lagi untuk produk yang selanjutnya yang lebih tinggi secara kualitas dan harga. Nah, setelah kita pastikan kontennya menarik, terus produknya sudah market fit, baru kemudian kita mulai jalankan iklannya. Nah, jalankan iklan ini nanti itu kita harus terkoneksi dengan akun Facebook kita, akun pembayaran kita. Kalau misalkan akun pribadi kita terblokir seperti akun saya ya, harus pakai login di aplikasi Androidnya untuk akun pembayarannya. Jadi akun pribadi yang membawahi pembayaran untuk iklan. Kayak gitu. Nanti next mungkin saya buat video yang lain tentang koneksi dengan akun Facebook